Selamat Natal bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, keluarga besar Persekutuan Okumene Kompleks Sangrila Indah Selatu ini, yang kalau sore hari ini kita boleh ambil bagian dalam perayaan, dalam sukacita ini, kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih kalau kesempatan untuk merayakan seperti ini masih bisa kita lakukan. Sebab ketika kita merayakan seperti ini, jangan pernah mengira bahwa kita merayakan pesta orang lain, merayakan keselamatan orang lain. Kita merayakan keselamatan kita sendiri. Itu yang harus kita sukacitakan. Lalu yang kedua, perayaan Natal tidak ditentukan oleh hebohnya, semaraknya sebuah perayaan, tetapi ditentukan bagaimana kita mengambil makna dari perayaan tersebut. Ada kecenderungan terutama di antara kita umat Kristiani, sepertinya sebuah pertandingan saat melakukan perayaan-perayaan seperti ini. Pertandingan berlomba heboh, berlomba mewah, berlomba wah, berlomba cantik, dan berlomba segala gemerlapnya. Itu makanya biasanya tak heran kalau perayaan seperti ini yang paling bersukacita, bergembira adalah para pemilik kita, tukang-tukang salon. Karena pada umumnya ibu-ibu berlomba cantik untuk turut hadir di perayaan seperti ini. Tetapi seperti yang kita katakan, mau menjadi cantik sah-sah saja. Tetapi yang utamanya yang mau kita giring dalam perayaan sore hari ini adalah bagaimana kita memahami dengan benar apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan bagaimana Tuhan itu melakukan karyanya. Itu barangkali yang dipikirkan oleh bapak-bapak kita, para tokoh-tokoh gereja, khususnya yang ada di dua organisasi besar, Persekutuan Gereja Indonesia dan KWI, sehingga menetapkan sebuah tema untuk menggiring semua orang percaya kembali kepada perayaan yang sesungguhnya, perayaan yang tidak mempertontonkan sebuah kemegahan, kemeriahan, dan sebuah kegemerlapan, tetapi untuk menggiring kita kembali melihat kesederhanaan, keheningan, sebuah kekusukan yang terjadi pada peristiwa Tuhan datang ke dunia di Bethlehem. Itu makanya ajakan tema nasional perayaan Natal disebutkan, marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang pergi ke Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu melengkapi tema kita ini, saya kutip juga yang berkaitan dengan Bethlehem, apa yang dikatakan oleh Nabi Mika dalam nubuatannya hampir 600 tahun sebelum kedatangan Yesus, yang telah melihat ada sebuah kota kecil, ada sebuah kota yang tidak diperhitungkan, yang sebenarnya tidak ada keunggulannya. Tetapi dari kota seperti ini, saya sebutkan kota karena ini sudah Jakarta. Memang yang baiknya mungkin ini dulu adalah dusun, desa kecil. Yang mau dikatakan bagaimana Tuhan mau memilih juga sebuah desa kecil yang tidak ada dalam hitungan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan mau memperlihatkan bahwa apa yang dia lakukan di luar hitung-hitungan, di luar akal, di luar daripada logika dari manusia. Makanya Nabi Mika mengatakan dalam pasalnya yang kelima ayat yang pertama, ini juga adalah nats yang sangat populer yang dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak purba kala. Saudara-saudara, ini jauh sekali sebelum Yesus lahir sudah ada penglihatan, sudah ada nubuatan menetapkan sebuah desa yang tidak diperhitungkan akan kehadiran Tuhan. Itu makanya sekarang kita mau diajak dulu ke desa ini, walaupun tidak populer. Sebenarnya yang populer apa? Apakah saudara senang kalau diajak, ayo kita ke dusun, ayo kita ke tempat sepi? Barangkali ini bukan lagi ajakan-ajakan atau bukan lagi suatu permintaan yang menyenangkan. Udahlah, kamu sendiri yang pilih. Ngapain kami ke tempat-tempat dusun, ke tempat-tempat desa? Pada umumnya orang yang mengajak, ayo ke mall, ayo ke puncak, ayo kapan kita ada teman jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Seoul, jalan-jalan ke Jepang. Karena kecenderungan kita adalah melihat, mempersaksikan dan ingin mengetahui hal-hal yang heboh, hal-hal yang hebat, hal-hal yang ramai, hal-hal yang menakjubkan. Tetapi pada saat ini kita bukan mau menyaksikan hal yang menakjubkan. Dan ternyata arak-arakan yang pertama yang juga akan menjadi apa yang merupakan karya Tuhan adalah seruan, panggilan dari juga orang-orang yang tidak diperhitungkan. Karena ternyata yang menyampaikan pesan ini adalah orang yang hidupnya di dalam strata sosial yang paling bawah. Sudah dapat kita bayangkan kalau kehidupan manusia di strata kehidupan yang paling bawah, yang sebenarnya hanya untuk memikirkan makan, untuk hidup sehari-hari adalah sudah sangat sulit. Tetapi justru ini yang kita lihat, ada sebuah gerakan yang luar biasa, yang hidupnya sehari-hari terbeban dengan keperluan-keperluan hidup. Tetapi ketika ada suara pemberitahuan yang dikatakan oleh Injil Lukas, pemberitahuan berita surgawi yang mengatakan yang datang kepada mereka. Tapi ini juga sebuah keanehan. Kok Tuhan itu datangnya kepada orang-orang seperti itu, kepada orang-orang yang tak ada strata atau kelas sosialnya? Kenapa enggak kepada para bangsawan? Kenapa tidak kepada orang-orang yang kaya? Kenapa tidak kepada orang-orang yang hebat? Sekali lagi mau kita saksikan bagaimana cara Tuhan itu melakukan karyanya. Dan ternyata gembala menjadi pilihan Tuhan. Dan anehnya seperti yang kita katakan, ketika berita itu datang dari malaikat yang memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Peduli amat. Kalau kita berpikiran mungkin seperti itu jawabannya, orang hidupnya sangat menyedihkan, hidupnya sangat prihatin. Kok tiba-tiba, hari ini akan lahir bagimu juru selamat. Seperti yang saya katakan tadi, peduli amat. Entah mau lahir, entah juru selamat, entah juru silat dan lain sebagainya. Kami ini juga sekarang menjaga domba-domba. Kami ini mempertaruhkan nyawa. Tetapi itulah hebatnya suara surgawi, suara yang juga digerakkan oleh kuasa daripada Roh Tuhan. Dengan suara surgawi yang memasuki setiap hati, itu akan sangat kuat untuk boleh menanggalkan segala apa yang syarat di dalam kehidupan kita, apa beban-beban hidup kita, sehingga kita boleh bergerak dan juga berjalan dengan sukacita melakukan apa yang menjadi perintah yang disampaikan